Audio novel ke-172. Cerita fiksi Beladiri 9 Sutra Matahari. Edisi ke-2661 hingga 2670. Cerita berlanjut. Setelah mendengarkan laporan tersebut, kelima tetua semuanya terlihat sedikit jelek. Serangan faksi gelap tiba-tiba menjadi sengit. Ye Tianfei dan kelima tetua semuanya tahu bahwa keseluruhan kekuatan faksi gelap sangat menakutkan. Khususnya, leluhur kegelapan yang legendaris dan beberapa penguasa yang namanya hanya terdengar tetapi tidak terlihat jelas merupakan penguasa tertinggi di ruang dan waktu ini. Meskipun batalion ke-35 meraih kemenangan hari ini, yang patut dirayakan, sangat sulit bagi faksi terang untuk mengalahkan faksi gelap. Perang ini pasti merupakan pertempuran berdarah yang mengerikan bagi Illuminati. Beri aku perintah untuk mengumpulkan seluruh pasukan batalion 35 kita. Mulai sekarang, Batalion 35 kita tidak akan memiliki markas tetap, tetapi akan bertempur dan bergerak kemana-mana. Ye Tianfei berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Ye Tianfei tahu bahwa kali ini dia kembali ke alam surga kecil dan membunuh begitu banyak orang dari faksi gelap dengan paksa, dan leluhur kegelapan akan segera menerima berita dan mengetahui keberadaannya. Jadi di lain waktu, Ye Tianfei tidak berencana untuk tinggal di dunia kecil, melainkan akan membawa pasukan batalion ke-35 untuk ikut serta dalam perang antara faksi terang dan faksi gelap. Bagus. Kelima tetua sepenuhnya menyetujui perintah Ye Tianfei bahkan tanpa memikirkannya. Mereka sekarang mengagumi Ye Tianfei sampai pada tingkat kekaguman. Selama itu adalah perintah Ye Tianfei, mereka akan melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Sesaat kemudian, di dunia kecil, semua pria dan kuda dari batalion ke-35 berkumpul dan berdiri kokoh di depan Ye Tianfei, tanpa terlihat akhir. Semuanya, perang antara faksi terang dan faksi gelap menjadi semakin intens. Kedepannya, kami di batalion 35 tidak akan tinggal di markas menunggu musuh datang, atau menunggu perintah dari markas. Mulai sekarang, batalion ke-35 kita akan mengambil inisiatif untuk memburu faksi gelap di mana-mana. Nama batalion ke-35 kita sekali lagi akan mengejutkan ruang dan waktu ini. Mata Ye Tianfei perlahan mengamati anggota batalion ke-35, dan dia berkata dengan keras, suara perkasa bergema di seluruh dunia, memekakkan telinga. Semuanya, di bawah kepemimpinan pemimpin Ye, batalion ke-35 kita akan terus berjaya. Nama batalion ke-35 akan sekali lagi mengguncang ruang dan waktu ini. Penatua Zuo menjadi bersemangat dan berteriak. Nama batalion ke-35 kita sekali lagi akan mengejutkan ruang dan waktu ini. Saat berikutnya, semua orang di batalion ke-35 meraung serempak, dan gelombang suara yang bergulung berkumpul dan membubung ke langit, dengan kekuatan yang mencengangkan. Pada saat ini, semua orang memandang Ye Tianfei dengan mata fanatik, termasuk 5 tetua. Setiap orang memiliki firasat bahwa di bawah kepemimpinan Ye Tianfei, batalion ke-35 akan sekali lagi mencapai hasil yang cemerlang. Mari kita kembali ke alam Xiaoyuan dulu untuk membalaskan dendam saudara-saudara yang tewas di batalion ke-35 kita. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Sebagian besar batalion ke-35 yang ditempatkan di alam Xiaoyuan terbunuh, jadi balas dendam ini harus dibalas. Oke, ayo segera berangkat, kembali ke alam Yuan kecil secepat mungkin, dan bunuh semua faksi gelap yang menyerang alam Yuan kecil. Teriak Penatua Qi. Banyak orang di batalion ke-35 yang ditempatkan di alam Xiaoyuan adalah orang kepercayaan Penatua Qi, jadi Penatua Qi tidak sabar dan ingin segera kembali ke alam Xiaoyuan untuk membalas dendam. Kembali ke alam Yuan kecil, kecepatan apa yang kamu butuhkan? Semua orang memasuki senjata ajaib luar angkasaku, dan kamu dapat kembali ke alam Yuan kecil dalam beberapa tarikan napas. Ye Tianfei berkata sambil tersenyum, mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa dan memegangnya di tangannya. Ngomong-ngomong, Penatua Qian, segera kirimkan mata-mata untuk menanyakan situasi terkini di 3000 dunia. Ye Tianfei berkata kepada Penatua Qian. Batalion 35 memiliki sekelompok mata-mata yang bertanggung jawab keluar untuk mengumpulkan berbagai informasi, dipimpin oleh Penatua Qian sendiri. Oke, aku akan segera mengirim semua mata-matanya. Penatua Qian mengangguk dan segera mengirimkan perintah untuk mengatur sekelompok mata-mata keluar untuk mengumpulkan informasi.
Kemudian semua orang di batalion ke-35 Ye Tianfei berteleportasi ke Menara Pantom, dan kemudian mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa untuk berteleportasi menjauh dari dunia ini secara instan. Dengan tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei saat ini, tidak perlu mengisi kristal energi luar angkasa untuk teleportasi dalam lingkup 3000 dunia. Sesaat kemudian, Ye Tianfei muncul di dunia kecil. Ini adalah markas lain dari batalion ke-35, Xiao Yuanji. Ye Tianfei melihat sekeliling dan melihat ada faksi gelap di mana-mana di alam Yuan kecil. Selain itu, ada 3 makhluk abadi bumi junior dari faksi kegelapan yang ditempatkan di dunia ini. Jelas mereka berencana menduduki tempat ini dan menggunakannya sebagai benteng faksi gelap. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan semua pria dan kuda dari batalion ke-35 untuk berdiri tinggi di langit. 5 tetua, sisanya diserahkan padamu. Ye Tianfei tidak berencana untuk mengambil tindakan. 3 makhluk abadi bumi junior, 5 tetua, dan batalion ke-35 sudah cukup untuk menghadapi mereka. Lagi pula, anggota batalion 35 juga membutuhkan pengalaman agar bisa berkembang lebih baik. Oke, ayo kita lakukan. Kelima tetua mengerti apa yang dimaksud Ye Tianfei, berbalik dan bergegas keluar bersama pasukan dari batalion ke-35, dan mulai mengejar dan membunuhnya kemanapun di dunia. Orang-orang dari faksi gelap. Ye Tianfei berdiri diam dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk merasakan. Jika ada keadaan darurat, dia akan segera pergi untuk mendukung. Kurang dari setengah jam kemudian, Ye Tianfei mengetahui bahwa pertempuran telah berakhir. Sebagian besar faksi gelap di alam Xiao Yuan terbunuh, dan hanya sedikit yang berhasil melarikan diri. Pemimpin Ye, kami telah menyingkirkan semua anggota faksi gelap di alam Yuan kecil, dan tidak ada satupun yang tersisa. 5 tetua memimpin batalion ke-35 menuju Ye Tianfei. Oke, selanjutnya, batalion ke-35 kita akan memburu orang-orang dari faksi gelap di mana-mana, jadi kita akan terus mengalami pertempuran dengan intensitas tinggi. Semua orang harus bersiap, kata Ye Tianfei dengan keras. Ada banyak sumber daya pelatihan di sini. Anda dapat menggunakannya sesuai kebutuhan, lalu masukkan senjata ajaib luar angkasa saya untuk berlatih dan menunggu pertempuran berikutnya. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar sumber daya budidaya, yang seperti bukit-bukit dan ditumpuk di ruang sekitarnya. Melihat begitu banyak sumber daya budidaya, kelima tetua terkejut. Pemimpin Ye, sumber daya pelatihan ini adalah milik Anda, tidak perlu membaginya dengan kami. Kata Penatua Zuo, lakukan saja apa yang aku mau. Batalion ke-35 kita perlu terus meningkatkan kekuatannya. Kata Ye Tianfei dengan nada memerintah. Lao Zuo, berhenti bicara, kami akan melakukan apa yang diinginkan pemimpin Ye. Pemimpin Ye semakin kuat. Dikatakan bahwa seorang jenderal yang kuat tidak memiliki prajurit yang lemah. Kekuatan kita terlalu lemah. Jika kita tidak memikirkan cara untuk memperbaikinya, itu hanya akan menghambat pemimpin Ye di masa depan. Kata Penatua Qi dari samping. Oke, aku mengerti. Penatua Zuo tertegun sejenak, lalu mengangguk dengan berat. Kemudian kelima tetua mulai secara pribadi mendistribusikan sumber daya budidaya yang disediakan oleh Ye Tianfei. Laporan. Saya baru tahu bahwa batalion 36 dalam keadaan darurat. Batalion 36 awalnya memiliki 3 pangkalan, tetapi 2 telah dihancurkan, meninggalkan yang terakhir, yang sekarang juga dikelilingi oleh pasukan berat dari faksi gelap. Tidak lama kemudian, seorang mata-mata menyerbu Xiao Yuanji dan mendatangi Ye Tianfei. Pemimpin Ye, fraksi Guangming kami memiliki total 36 batalion, yang diintegrasikan ke dalam satu badan dan menjadi bagian dari kekuatan utama fraksi Guangming. Tidak peduli batalion mana yang mengalami kecelakaan, itu akan melemahkan kekuatan Guangming secara keseluruhan. Fraksi. Sekarang batalion ke-36 berada dalam masalah, kita harus menyelamatkannya. Kata Penatua Qi kepada Ye Tianfei. Tentu saja, Ye Tianfei mengangguk. Ceritakan padaku tentang kekuatan batalion 36, dan kekuatan faksi gelap yang mengepung batalion 36. Ye Tianfei bertanya pada mata-mata itu. Batalion 36 memiliki total 6 Master Earth Immortal, termasuk 2 Earth Immortal Junior, 3 Earth Immortal Perantara, 1 Earth Immortal Senior, dan 3 hingga 400 abadi sejati.
Faksi gelap yang mengepung batalion ke-36 memiliki total 18 dewa bumi, di antaranya tampaknya ada 4 dewa bumi tingkat tinggi, 7 dewa bumi tingkat menengah, dan 7 dewa bumi junior. Adapun faksi gelap dengan kekuatan negeri dongeng sejati, setidaknya ada hampir 1000. Mata-mata itu menjawab, sangat kuat. Batalion 36 bukanlah tandingan kam seperti itu. Kelima tetua itu terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan mata-mata itu. Di masa lalu, faksi gelap tampaknya tidak memiliki begitu banyak Master Earth Immortal, tetapi selama ini, begitu banyak Earth Immortal yang tiba-tiba muncul. Tampaknya faksi gelap sengaja menyembunyikan kekuatan aslinya di masa lalu. Penatua Zhao menghela nafas. Hancurkan saja 18 makhluk abadi di bumi. Ayo pergi ke markas batalion 36 sekarang, kata Ye Tianfei. Ya, kelima tetua semuanya segar kembali. Apakah Anda memiliki koordinat ruang dan waktu dari pangkalan batalion 36? Berikan padaku. Ye Tianfei berkata kepada mata-mata itu. Memiliki. Mata-mata itu mengangguk dan segera memanggil Ye Tianfei koordinat ruang dan waktu dari markas terakhir batalion ke-36. Ye Tianfei memindahkan pasukan batalion ke-35 ke Menara Pantong, mengeluarkan kartu teleportasi luar angkasa, memasukkan koordinat waktu dan ruang ke dalamnya, dan kemudian mengaktifkannya, dan memulai teleportasi. Sesaat kemudian, Ye Tianfei muncul dalam kehampaan yang kacau bersama mata-mata itu. Pemimpin Ye, di depan adalah markas batalion 36. Mata-mata itu mengidentifikasi lokasinya, menunjuk ke lokasi di depan dan berkata kepada Ye Tianfei. Ye Tianfei merasakan energi jiwa dan menemukan bahwa ada pintu masuk ke dunia kecil tidak jauh di depan. Ada sejumlah besar orang dari faksi gelap yang menjaga pintu masuk dan bau darah merembes keluar dari dunia kecil. Jin Jiao Longchan, Huang Lao, Hu Miao, faksi gelap ini akan diserahkan padamu. Hanya ada selusin dewa bumi, dan tidak ada dewa bumi sempurna, jadi mereka tidak layak atas tindakan saya. Saya ingin mundur dengan baik dan mencoba menyerang Earth Immortal. Ye Tianfei memikirkannya dan mengambil emas itu. Jiao Longchan, Huang Sang, Hu Miao dan yang lainnya berteleportasi dan berbicara. Baiklah kalau begitu, aku bisa mengatasinya sendiri hanya dengan selusin makhluk abadi bumi. Ulat sutra naga bertanduk emas berkata sembarangan. Tuan, apakah Anda sudah menyentuh kesempatan untuk menerobos dunia? Hu Miao sangat gembira dan bertanya pada Ye Tianfei. Ya, saya secara samar-samar telah menyentuh peluang untuk terobosan. Saya memperkirakan tidak akan lama lagi saya bisa menerobos dan menjadi Earth Immortal. Ye Tianfei mengangguk. Menerobos dan menjadi Earth Immortal secepat mungkin juga merupakan salah satu keinginan terbesar Ye Tianfei saat ini. Di mana semua omong kosong ini? Aku akan melakukannya. Ulat sutra naga bertanduk emas tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan bergegas menuju pintu masuk dan keluar dunia kecil di depan dengan sejumlah besar serangga beraciun. Kemudian Huang Sang pun bergegas ke sana dengan membawa raciun dalam jumlah besar seperti gelombang pasang. Pemimpin Ye, kami juga ingin ikut membunuh musuh. 5 tetua keluar dari Menara Pantom pada saat yang sama dan berkata kepada Ye Tianfei. Oke silahkan. Ye Tianfei mengangguk, melambaikan tangannya, dan memindahkan semua orang dan kuda dari batalion ke-35 keluar. Kemudian, di bawah kepemimpinan 5 tetua, mereka bergegas menuju markas batalion ke-36 di depan. Saat berikutnya, pertempuran sengit dimulai di dunia kecil di depan. Ye Tianfei, sebaliknya, tampak sangat santai. Dia masuk pada akhirnya, dengan tangan di belakang punggung, mengambil waktu. Ye Tianfei memahami bahwa Huang Sang dan Jin Jiao Longchan telah mewarisi lebih dari setengah properti 5 Raja Raciun Abadi, dan terlalu mudah untuk berurusan dengan selusin Tuan Abadi Duniawi dari Sekte Gelap. Terlebih lagi, ada 35 batalion laki-laki dan kuda yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Ketika Ye Tianfei masuk ke markas batalion ke-36, dunia sudah dipenuhi dengan suara pembunuhan dan pertempuran sangat intens. Belum lama ini, pasukan dari faksi gelap tiba-tiba menyerang batalion 36 dalam skala besar dan memusnahkan 2 pangkalan secara berturut-turut. Beberapa pejabat senior dari batalion 36 bekerja keras untuk mendukung mereka dengan pasukan mereka dan menjaga yang terakhir basis. Hanya saja orang-orang dari faksi gelap datang dengan cara yang mengancam dan kuat.
Kekuatan batalion ke-36 tidak dapat melawan mereka sama sekali, oleh karena itu, situasinya sangat kritis dan mendekati ambang kehancuran. Pada saat kritis, Jin Jiaolongchan, Huang Sang, dan 5 tetua dari batalion ke-35 memimpin sejumlah besar orang dan serangga beraciun seperti lautan serangga beraciun di luar. Lihat orang-orang dari faksi gelap segera pergi untuk membantai mereka, membunuh sejumlah besar faksi gelap hanya dalam satu pertemuan. Alasan utamanya adalah terlalu banyak raciun dan serangga beraciun, seolah-olah aliran kosmik menyapu mereka, dan orang-orang dari faksi gelap dibunuh terus-menerus sebelum mereka mengetahui apa yang sedang terjadi. Terlebih lagi, zat beraciun dan serangga beraciun tersebut terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar gas dan kabut beraciun, dan angin mencurigakan bertiup, membuat orang-orang dari golongan gelap pusing kemanapun mereka pergi, dan setengah dari kekuatan tempur mereka telah hilang. Apa itu? Adegan ini membuat orang-orang di batalion 36 sedikit bingung karena tidak tahu apa yang terjadi. Saudara-saudara dari batalion 36, kami dari Istana 35 ada di sini untuk mendukungmu. Bunuh mereka semua. Bunuh semua orang dari faksi gelap ini. 5 tetua dari Istana 35 bergegas membunuh dan berteriak pada saat yang bersamaan. Mereka dari batalion ke-35. Setelah mendengar raungan kelima tetua, orang-orang dari batalion 36 menyadari bahwa orang-orang dari batalion 35 lah yang datang untuk mendukung mereka. Sepertinya itu semua jenis raciun. Dan serangga beraciun mirip dengan metode 5 sekte abadi di dunia utama. Kenapa orang-orang dari batalion ke-35 bisa mengusir makhluk-makhluk ini dan melawan? Para pejabat senior dari batalion 36 diam-diam terkejut, dan bingung ketika mereka melihat segala jenis raciun dan serangga beraciun seperti lautan luas. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Segera setelah itu, orang-orang dari faksi gelap mulai dikalahkan, dengan banyak korban jiwa. 18 Master Abadi Bumi yang memimpin dikerumuni oleh lusinan buaya beraciun di bawah Huang Sang, dan mereka dikepung. Huang Sang sendiri adalah ahli budidaya hantu, dan sekarang dia telah melatih keterampilan raciun dan keterampilan raciun yang ditinggalkan oleh Raja Raciun 5 Abadi. Kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan keluar, membunuh 3 orang gelap di tempat. Dewa Bumi Junior 1 sekte terkorosi hingga hanya tersisa 3 tuliang. Jiwa ketiga Dewa Bumi Junior ini juga langsung ditelan oleh Huang Sang. Kekuatan tempur Huang Lao sudah lebih kuat dari kekuatan abadi bumi tingkat tinggi biasa. Dengan 3 keterampilan utama budidaya hantu, sihir gu dan sihir raciun, dia bisa bertarung bahkan jika dia bertemu dengan makhluk abadi duniawi yang sempurna. Ditambah dengan banyaknya raciun, diperkirakan Perfect Earth Immortal juga akan pusing saat bertemu dengan Huang Lao. Terlebih lagi, Tuan Huang masih memiliki lebih dari 10.000 budak yang belum dia gunakan. Oh, saya hampir lupa, Tuan Huang juga mendapat 3 bayi gu dari 5 Raja Raciun Abadi. Ye Tianfei memandang Huang Sang yang terus-menerus membantai orang-orang dari faksi gelap, memperkirakan kekuatan tempur Huang Sang secara keseluruhan, dan menemukan bahwa dia tidak perlu takut bahkan jika dia bertemu dengan Perfect Earth Immortal, dan dia tidak dapat membantu. Terkejut dan bahagia, kekuatan tempur seperti itu hampir menyamai milik Ye Tianfei. Terlebih lagi, ketiga bayi gu itu adalah harta karun yang disempurnakan dengan cermat oleh 5 Raja Raciun Abadi. Kekuatan tempur mereka yang sebenarnya sangat menakutkan. Saat Huang Sang benar-benar bisa mengendalikan ketiga bayi gu dalam pertempuran, dia pasti bisa mengerahkannya 10 kali. Kekuatan yang mengerikan. Lao Huang telah benar-benar dewasa. Ye Tianfei menghela nafas. Jin Jiaolongchan dan Hu Miao juga bagus. Keduanya bisa bertarung melawan makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Ye Tianfei melihat ke arah Jin Jiaolongchan dan Hu Miao lagi, dan berkata dengan lembut. Kekuatan mereka bertiga meningkat sangat cepat. Hanya saja saya belum membuat banyak kemajuan selama periode ini. Orang tua itu tiba-tiba berbicara. Hun Lao, selain kristal energi luar angkasa, apalagi yang kamu butuhkan untuk budidayamu? Ye Tianfei mengerutkan kening setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Hun, lalu bertanya. Kekuatan Hun Lao memang belum banyak meningkat, dan ia tidak mampu mengimbangi Huang Sang, Jin Jiaolongken dan Hu Miao. Aku juga tidak tahu. Faktanya,
Pohon dunia kekacauan yang asli dapat berakar ke kedalaman kekosongan kekacauan, mengerahkan kekuatan magis yang besar, dan menyerap esensi energi ruang dan waktu yang tak ada habisnya dalam jarak jauh. Saya hanyalah cabang dari pohon dunia kekacauan, dan sepertinya saya tidak memiliki kekuatan magis ini. Saat ini, yang berguna untuk latihan saya hanyalah berbagai kristal energi. Menyerap sejumlah besar kristal energi luar angkasa memungkinkan saya untuk terus-menerus meningkatkan. Hun Lao berpikir sejenak dan menghela nafas. Dalam hal ini, jangan khawatir, Tuan Hun, saya akan menemukan sejumlah besar kristal energi luar angkasa untuk Anda saring dan serap. Saya memberi Anda sejumlah kristal energi luar angkasa belum lama ini. Kata Ye Tianfei. Belum. Aku tidak tahu apa kekuatan tempur klon vampir sekarang. Cobalah. Ye Tianfei tiba-tiba teringat klon vampir dan langsung melepaskannya. Klon vampir berubah menjadi bercak darah dan langsung tiba di depan makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari Sekte Kegelapan. Gemuruh. Klon vampir benar-benar melediak, melepaskan kabut darah yang sangat deras dan berubah menjadi lautan darah, langsung menutup ruang. Tuan vampir. Keabadian duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap merasakan aura energi klon vampir, dan ekspresinya berubah drastis, dan dia melangkah mundur. Mengaum. Klon vampir itu menengadah ke langit dan melolong keras, mengguncang seluruh dunia. Kemudian pisau panjang berdarah muncul di tangannya, dan dia membunuhnya dengan satu serangan. Gelombang darah mengikuti dan menamparkan ke depan, dengan kekuatan yang luar biasa. Kemudian klon vampir bertarung dengan makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap. Keabadian duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap ini juga sangat kuat dalam pertempuran. Dia menampilkan semua jenis teknik faksi gelap yang aneh, baik menyerang maupun bertahan. Hanya saja klon vampir telah menelan esensi darah dari banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi, dan juga telah menelan esensi darah dari makhluk abadi bumi yang sempurna, dan energinya lebih kuat dari penguasa faksi gelap ini. Gemuruh. Ketika pertarungan berlangsung sengit, dewa berwarna darah yang memancarkan aura zaman kuno tiba-tiba muncul di belakang klon vampir, dan meninju ke depan dengan tinju besar berwarna darah, mengalahkan makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap secara horizontal dengan satu pukulan. Terbang keluar. Apakah dewa ini nenek moyang kuno klan vampir? Ye Tianfei sedikit ketakutan. Ye Tianfei memahami bahwa dewa ini adalah penglihatan yang terinspirasi oleh sirkulasi darah berkecepatan tinggi di badan klon vampir. Secara umum, ras dengan garis keturunan yang relatif maju akan secara otomatis mengembangkan berbagai kekuatan magis garis keturunan setelah mereka berlatih hingga tingkat tertentu. Bentuk formasi pertempuran. Bentuk formasi pertempuran sekarang. Teriak makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi kegelapan. Segera, di bawah organisasi senior abadi duniawi dari faksi gelap, sekelompok orang dari faksi gelap yang melarikan diri membentuk formasi pertempuran, memadatkan sabit hitam besar, dan berputar ke arah orang-orang dari faksi terang. Tidak ada gunanya memamerkan formasi pertempuranmu di hadapanku. Ye Tianfei bertemu. Seperti, mendengus dingin. Boom boom. Saat berikutnya, Ye Tianfei melambaikan tangannya, mengibarkan sejumlah besar bendera formasi, langsung menyusun puluhan formasi, menghancurkannya dengan gemuruh, mengepung sabit hitam, dan langsung menyegelnya di sana tanpa bergerak. Membunuh. Saat berikutnya, Sutra Naga bertanduk emas memerintahkan lautan serangga beraciun untuk menyerbu dengan sayapnya, langsung membanjiri kelompok gelap orang yang membentuk formasi pertempuran, dan kemudian menghancurkan formasi pertempuran mereka. Mundur. Pada saat ini, para penguasa abadi bumi yang tersisa dari faksi gelap memahami bahwa jika mereka terus bertarung, seluruh pasukan mereka akan dimusnahkan, jadi mereka semua berteriak, kehilangan keinginan untuk bertarung, dan berbalik dan lari satu persatu. Perang ini sudah berakhir. Ye Tianfei memandang para pembelot dari faksi gelap dan mensibir. Dalam pertempuran ini, Ye Tianfei hampir tidak mengambil tindakan apapun dan hanya berdiri di samping dan menyaksikan keseluruhan prosesnya. Ye Tianfei merasa sangat senang saat melihat Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, dan klon vampir yang membunuh semua orang di medan perang. Tidak hanya Ye Tianfei sendiri, tetapi juga orang-orang yang mengikuti Ye Tianfei telah benar-benar dewasa. Semuanya sudah menjadi master yang bisa berdiri sendiri. Mendengus.
Batalion ke-35 dari faksi terang membunuh begitu banyak faksi gelap kita. Meskipun kami hanya pengumpul sumber daya, kami harus mengambil tindakan ketika menghadapi hal seperti itu. Ayo, masuk dan singkirkan Batalion ke-35 dari faksi terang. Jika tidak, lebih banyak orang dari faksi gelap kita akan dimusnahkan oleh Batalion ke-35 ini. Hal ini akan mempengaruhi kemajuan dan efek dari seluruh perang penghancuran dunia. Pada saat ini, selusin pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di luar dunia ini, dengan mata dingin, dan salah satu dari mereka berbicara. Menurut apa yang dikatakan beberapa penguasa, meskipun anggota suku biasa ini terbunuh, para leluhur masih dapat membangkitkan mereka atau membuat kelompok baru. Kita hanya perlu mengumpulkan semua esensi daging dan darah serta esensi jiwa dan raga dan membawanya kembali. Bolehkah kami berpartisipasi secara pribadi dalam pertempuran? Pria berjubah hitam lainnya ragu-ragu sejenak lalu berkata, meski nenek moyang kita bisa membangkitkan atau menciptakannya kembali, itu butuh waktu. Belum lama ini, setelah klon nenek moyang kembali dari Colorless Abyss, ia langsung mengeluarkan perintah kepada beberapa lord untuk mempercepat proses perang kehancuran dunia, terutama untuk segera menghancurkan Sekte Cahaya. Dalam situasi ini, jika anggota klan faksi gelap kita menderita terlalu banyak korban, itu pasti akan mempengaruhi kemajuan perang kehancuran dunia. Ayo pergi, jangan ragu, masuk dan lihat. Saya sangat terkesan dengan Batalion ke-35 ini. Mereka telah memusnahkan sejumlah sarang kami satu demi satu. Hampir semua anggota suku kami di sarang tersebut terbunuh. Setelah itu, saya secara pribadi mengumpulkan esensi daging, dan jiwa dari anggota suku tersebut. Mari kita bertindak bersama dan mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan Batalion 35 yang gelisah ini. Kata pria berjubah hitam pertama yang berbicara. Kalau begitu, ayo masuk dan melihat. Pria berjubah hitam lainnya semuanya setuju setelah mendengar ini. Saat berikutnya, selusin pria berjubah hitam muncul di dunia seperti hantu. Selusin master lagi dari faksi gelap telah tiba. Tampaknya ini adalah pengumpulan sumber daya. Kemampuan persepsi Ye Tianfei sangat kuat. Begitu selusin pria berjubah hitam ini muncul, Ye Tianfei menemukan mereka dan menebak identitas mereka. Aku akan menyembunyikan identitas asliku untuk saat ini. Ye Tianfei berpikir cepat dalam benaknya, dan kemudian secara langsung menggunakan beberapa teknik rahasia cerdas untuk membentuk lapisan tirai cahaya yang menutupi badannya. Lapisan tirai cahaya ini terdiri dari energi ruang dan hukum ruang angkasa, yang dapat menutupi penampilan Ye Tianfei Bao. Ini adalah teknik rahasia luar angkasa, teknik rahasia yang diwarisi dari klan ulat sutra naga bertanduk emas. Sebelumnya, Tuan Hun dan Jin Jiao Longchan mewariskan rahasia warisan luar angkasa dari kedua klan mereka kepada Ye Tianfei. Sekarang tingkat energi luar angkasa Ye Tianfei terus meningkat, dan dia dapat memanfaatkan berbagai rahasia warisan dari kedua klan dengan lebih baik. Saat menggunakan rahasia luar angkasa untuk menutupi badannya, Ye Tianfei mengirim teleportasi dan menyuruh semua orang menyembunyikan identitasnya untuknya. Karena Ye Tianfei mengerti bahwa begitu leluhur kegelapan mengetahui bahwa dia telah muncul, dia pasti akan menemukan cara untuk memburunya. Pada saat ini, pertempuran akan segera berakhir. Orang-orang yang tersisa dari faksi gelap dengan putus asa melarikan diri menuju pintu masuk dan keluar dunia, tetapi sejumlah besar makhluk beraciun dan serangga beraciun berjaga di sana, seperti petak-petak kecil. Gelombang hitam tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mendengus. Ternyata mereka mengandalkan ilmu sihir sesat ini untuk menang. Melihat pemandangan ini, belasan pria berjubah hitam mendengus dingin. Biarkan aku menghancurkan benda-benda ini. Salah satu pria berjubah hitam melangkah maju dan mengeluarkan tas kain hitam. Bum bum. Sepotong besar api keluar dari tas. Warna api ini sebenarnya hitam, langsung mewarnai ruangan menjadi hitam, yang terlihat sangat aneh. Api hitam ini tampaknya memiliki kemampuan membakar yang luar biasa. Kemanapun mereka pergi, ruang tersebut akan terdistorsi dan meleleh. Raciun dan serangga beraciun yang padat tersapu oleh api hitam ini, dan segera tersulut dan dibakar menjadi minuman bersoda pangsit hitam, mereka terjatuh dengan suara berderak. Dalam sekejap, sepotong raciun dan serangga beraciun dibakar sampai mati oleh api hitam itu. Seperti yang diharapkan, pengumpul sumber daya.
Ye Tianfei telah menentukan identitas selusin pria berjubah hitam. Karena Ye Tianfei telah bertemu dengan pengumpul sumber daya faksi gelap ini berkali-kali dan sangat akrab dengan mereka. Terutama tas kain hitam ikonik itu, Ye Tianfei pernah mengambil banyak tas untuk penelitian dan masih membawanya. Huang Lao, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, ini adalah pengumpul sumber daya dari faksi gelap. Mereka sangat misterius. Kekuatan api hitam yang mereka keluarkan sangat menakutkan. Segera kembali dan dekati saya. Ye Tianfei segera mengirim pesan dan berkata. Pada saat yang sama, Ye Tianfei juga mengirimkan pesan kepada semua pria dan kuda di batalion ke-35, meminta semua orang untuk segera mendekatinya. Mengikuti perintah Ye Tianfei, semua orang bergegas menuju Ye Tianfei dengan cepat. Jin Jiao Longchan dan Huang Sang melihat selusin pria berjubah hitam telah menghancurkan begitu banyak racun dan serangga beracun. Mengetahui bahwa mereka telah bertemu musuh yang kuat, mereka segera mengumpulkan semua racun dan serangga beracun secepat mungkin. Pada saat ini, selusin pria berjubah hitam telah mengorganisir sisa anggota faksi gelap dan perlahan mendekati orang-orang dari faksi terang. Dari selusin pengumpul sumber daya ini, 1 adalah Dewa Bumi Sempurna, 9 adalah Dewa Bumi tingkat tinggi, dan 6 adalah Dewa Bumi tingkat menengah. Namun, kekuatan tempur para pengumpul sumber daya ini tampaknya jauh lebih kuat daripada makhluk biasa di alam yang sama. Tampaknya para pengumpul sumber daya ini adalah kelompok yang sangat kuat di antara faksi gelap. Ye Tianfei merasakan aura selusin pria berjubah hitam itu dan sedikit mengernyit. Aura energi selusin pria berjubah hitam ini jauh lebih kuat daripada makhluk di alam yang sama. Jelas sekali bahwa kekuatan tempur mereka sangat kuat. Batalion 35, Batalion 36, sangat bagus. Orang-orang dari 2 batalion Sekte Cahaya ada di sini, dan mereka akan dilayani hari ini. Seorang pria berjubah hitam memandang pria dan kuda dari batalion 35 dan 36 dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin. Apakah hanya kamu, sisa-sisa tentara, yang dikalahkan? Aneh sekali. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu maju selangkah dan berteriak dengan tajam. Orang tua berjubah abu-abu ini adalah pemimpin batalion 36, nama belakangnya adalah Lu, dan dia dikenal sebagai pemimpin Lu. Hei, aku cukup berurusan dengan kalian. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan tenang. Gemuruh. Aura menakutkan membubung ke langit, mengguncang seluruh dunia. Bumi abadi yang sempurna. Merasakan aura energi pria berjubah hitam ini, orang-orang dari Sekte Cahaya terkejut. Anda tahu, pasukan di batalion ke-35 dan batalion ke-36, yang memiliki level tertinggi hanyalah Dewa Bumi tingkat tinggi. Tiba-tiba Dewa Bumi sempurna datang ke sisi lain, yang meningkatkan tekanan secara signifikan. Saya mendengar bahwa pemimpin batalion ke-35 dari Sekte Cerah adalah Ye Tianfei. Ye Tianfei memasuki jurang tak berwarna dan untuk sementara digantikan oleh orang lain. Mungkinkah Anda adalah orang yang menggantikan Ye Tianfei? Seorang pria berjubah hitam memandang Ye Tianfei. Karena Ye Tianfei menggunakan teknik rahasia luar angkasa yang luar biasa dari klan ulat sutra naga bertanduk emas, dia menutupi seluruh badannya dengan lapisan tirai tipis. Sepertinya seluruh badannya bersinar dan kabur, dan penampilan aslinya tidak dapat dilihat dengan jelas semua. Adapun aura badan jiwa Ye Tianfei, telah lama ditutupi oleh keterampilan rahasia luar biasa Tuan Liu. Bahkan jika leluhur kegelapan datang, dia mungkin tidak dapat segera mengenalinya jika dia tidak merasakannya dengan hati-hati, apalagi ini pengumpul sumber daya di depannya. Anggota faksi cahaya lainnya secara alami tahu bahwa orang di depan mereka adalah Ye Tianfei, tetapi pada saat ini mereka tidak dapat merasakan penampilan dan aura badan jiwa Ye Tianfei sama sekali, dan diam-diam kagum bahwa ada hal seperti itu. Teknik rahasia brilian menyembunyikan aura di dunia. Lebih terkenal lagi saat kita bertemu satu sama lain. Pemuda ini memang anggota junior paling populer dari Sekte Cerah kita belakangan ini. Kami orang tua malu pada dirinya sendiri. Pemimpin Lu dari Batalion 36 memandang Ye Tianfei yang tidak terlihat dalam tirai cahaya terang dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Berhenti bicara omong kosong, aku membunuh sekelompok pengumpul sumber daya hari ini. Kurasa kalian golongan gelap akan sangat patah hati. Kata Ye Tianfei acuh tak acuh, dengan niat membunuh yang kuat. Arogan, kamu sendiri yang ingin membunuh kami.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei, selusin pengumpul sumber daya sangat marah. Hei, aku akan membunuh kalian semua. Ye Tianfei berjalan selangkah demi selangkah. Ye Tianfei, apakah kamu akan mengambil tindakan sendiri? Meskipun pengumpul sumber daya ini kuat, aku harus bisa melawan mereka. Huang Sang mengirim pesan ke Ye Tianfei dan berkata, orang-orang ini baru saja membunuh banyak serangga beracun saya dan menyebabkan kerugian besar bagi saya. Biarkan saya yang menangani mereka. Saya akan lebih berhati-hati kali ini, mereka mungkin tidak dapat membakar serangga beracun saya sampai mati. Teriak ulat sutra naga bertanduk emas. Guru, saya telah membuat kemajuan besar dalam ilusi akhir-akhir ini. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya mencobanya terlebih dahulu? Hu Miao juga meminta untuk bertarung. Huang Sang, Jin Jiao Longchan, dan Hu Miao semuanya telah meningkatkan kekuatan mereka akhir-akhir ini dan sangat ingin terlibat dalam pertarungan sebenarnya. Tidak, aku hampir menerobos ke negeri ajaib, biarkan aku yang melakukannya. Aku perlu pertarungan juga, jawab Ye Tianfei. Kemampuan tempur para pengumpul sumber daya di depannya semuanya sangat kuat, yang membuat Ye Tianfei merasa sedikit senang dan ingin menguji dirinya sendiri dengan melawan mereka. Dengan kekuatan Ye Tianfei saat ini, tidak masuk akal lagi untuk bertarung melawan Master Earth Immortal biasa. Ini juga alasan mengapa Ye Tianfei tidak mengambil tindakan sekarang, tapi sekarang dia ingin bertarung. Selusin pria berjubah hitam di depannya sangat kuat, dan Ye Tianfei ingin menggunakan mereka untuk berlatih. Huang Sang, Jin Jiao Longchan dan Hu Miao mendengarkan kata-kata Ye Tianfei dan tidak berkata apa-apa. Mereka tahu bahwa Ye Tianfei baru-baru ini berlatih untuk mempersiapkan dampaknya di negeri dongeng. Apakah kamu ingin menindas orang lain dengan lebih banyak orang? Ayo pergi bersama. Pemimpin Lu dari Batalion 36 melihat ini, melambaikan tangannya, dan memimpin para Master Abadi Bumi dari Batalion 36 keluar, ingin melawan musuh dengan Ye Tianfei. Ayo pergi bersama juga. 5 tetua dari Batalion 35 juga melangkah maju, mengikuti di belakang Ye Tianfei. Kalian semua kembali dan saya akan menanganinya sendiri. Penatua Zuo, mohon jelaskan kepada orang-orang dari Batalion 36 dan minta mereka untuk minggir dan menonton. Ye Tianfei mengirim pesan kepada 5 tetua dari Batalion ke-35. Kelima tetua secara alami mematuhi kata-kata Ye Tianfei dan segera mundur. Selain itu, kelima tetua ini semua mengetahui kekuatan tempur Ye Tianfei yang sebenarnya dan tidak mengkhawatirkan keselamatan Ye Tianfei. Penatua Zuo segera mengirim pesan dan meminta pemimpin Lu dari Batalion ke-36 untuk mundur bersama para penguasa abadi bumi dari Batalion ke-36. Ada begitu banyak dari mereka, dan ada juga Perfect Earth Immortal. Apakah tidak apa-apa bagi pemimpin Ye untuk melawan mereka sendirian? Di bawah permintaan berulang-ulang Penatua Zuo, pemimpin Lu merasa ragu dan mundur bersama Batalion ke-36 Master Abadi Bumi. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Penatua Zuo dengan cemas. Jangan khawatir, pemimpin kami Ye memiliki kekuatan ini. Dan kami semua siap siaga sehingga jika terjadi masalah, kami dapat segera memberikan bantuan. Jawab Penatua Zuo. Baiklah. Pemimpin Lu mengangguk. Pada saat ini, Ye Tianfei berjalan menuju selusin pria berjubah hitam selangkah demi selangkah, dan aura pembunuh yang dia keluarkan secara bertahap meningkat. Siapa orang ini? Sombong sekali. Selusin pengumpul sumber daya sangat marah saat melihat tindakan Ye Tianfei. Karena permukaan badan Ye Tianfei diselimuti tirai cahaya yang menyilaukan, mereka tidak dapat melihat penampilan asli Ye Tianfei dengan jelas, juga tidak dapat merasakan aura jiwa dan badan Ye Tianfei. Selain bisa merasakan aura pembunuh Ye Tianfei yang semakin intens, selusin pengumpul sumber daya ini bahkan tidak bisa merasakan kekuatan alam Ye Tianfei. Adapun pasukan faksi gelap yang tersisa di belakang selusin pengumpul sumber daya, Ye Tianfei hampir tidak mengambil tindakan apapun dari awal hingga akhir dalam pertempuran sebelumnya, dan sangat rendah hati medan perang yang kacau balau. Orang-orang dari faksi gelap ini tidak menyadari keberadaan Ye Tianfei sama sekali. Karena dalam pertempuran sebelumnya, pasukan faksi gelap telah dikalahkan sepenuhnya. Sudah terlambat untuk melarikan diri dan mereka tidak punya ide untuk mengenali orang. Jadi pada saat ini, meskipun Ye Tianfei mendekati mereka selangkah demi selangkah, tidak ada seorang pun dari faksi gelap yang bisa mengenali Ye Tianfei.
Pria sombong, biarkan aku membunuhmu. Salah satu pria berjubah hitam tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam dan melangkah maju. Gemuruh. Nafas energi naik ke langit. Ini adalah Earth Immortal tingkat menengah. Tetapi menilai dari aura energinya saja, kita dapat mengetahui bahwa kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada rata-rata makhluk abadi bumi perantara. Nak, kemarilah dan Mahtei. Pria berjubah hitam ini, seperti Ye Tianfei, berjalan menuju Ye Tianfei selangkah demi selangkah dan berbicara. Namun, kata-katanya belum selesai. Dengan suara mendesing, Ye Tianfei telah menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu, langsung melintasi jarak yang jauh di ruang angkasa, dan meninju, langsung mengenai wajah pria berjubah hitam itu, melediakkan kepalanya dan mengubahnya menjadi badan tanpa kepala. Bahkan raga jiwanya melediak dan dia langsung mati. Kecepatan luar angkasa Ye Tianfei terlalu cepat, dan kekuatan fisiknya terlalu kuat. Sayangnya pria berjubah hitam ini telah mempraktikkan berbagai keterampilan dan rahasia yang luar biasa, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Seorang Earth Immortal tingkat menengah yang berani menantangku. Ye Tianfei perlahan menarik tinjunya, darah hitam jatuh setetes demi setetes, dan berkata dengan dingin. Kecepatan yang luar biasa. Kekuatan fisik yang luar biasa. Semua orang mengecilkan mata dan kagum. Betapa beraninya. Selusin pria berjubah hitam pada awalnya tercengang, dan kemudian mereka semua menjadi marah. Anda harus tahu bahwa pengumpul sumber daya memiliki status khusus di antara faksi gelap, dan status mereka jauh lebih mulia daripada status faksi gelap biasa. Boom boom. Orang-orang berjubah hitam yang tersisa sangat marah dan melepaskan tekanan energi mereka satu demi satu, dan aliran energi yang menakutkan naik ke langit. Tuan-tuan abadi bumi ini nampaknya sangat kuat. 5 tetua dari Batalion ke-35 dan Master Earth Immortal dari Batalion ke-36 semuanya terkejut. Memanggil. Sebelum selusin pria berjubah hitam itu dapat mengambil tindakan, Ye Tianfei telah menggunakan teknik kekecewaan ruang dan waktu lagi, dan dia berada di depan pria berjubah hitam lainnya, hanya berjarak 2 atau 3 meter. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa menangkapnya. Gemuruh. Pada saat ini, kekuatan fisik Ye Tianfei tercurah hampir tanpa syarat, membuat ruang di sekitarnya bergetar. Nafas yang tampak abadi dan tidak bisa dihancurkan dilepaskan dari badan Ye Tianfei. Kekuatan fisik lebih dari 2.500 naga benar-benar mengejutkan dalam ruang dan waktu ini. Nak, kamu sedang mencari kematian. Pria berjubah hitam itu terkejut dan marah saat mengetahui bahwa Ye Tianfei tiba-tiba muncul di hadapannya. Dengan keras, segel hitam besar keluar dari badannya, dan Dewa Hitam kuno muncul dari segel hitam besar, duduk bersila dan membaca kitab suci kuno, dan melediak ke arah Ye Tianfei. Ini seharusnya menjadi senjata ajaib tingkat keabadian duniawi, ayolah. Ye Tianfei melakukan gerakan yang mengejutkan semua orang, dia tidak mengelak atau menghindar, dan membiarkan segel hitam besar membombardirnya, dan akhirnya mengenai dadanya. Haha, wah, saya pikir kamu begitu kuat. Kamu harus mati. Pria berjubah hitam tidak bisa menahan tawa liar ketika dia melihat senjata ajaibnya mengenai Ye Tianfei. Dia adalah makhluk abadi duniawi tingkat tinggi, dan segel hitam adalah salah satu senjata sihirnya yang paling berharga. Namun adegan selanjutnya membuatnya sedikit bingung. Segel hitam besar menghantam dada Ye Tianfei dengan keras, percikan api berterbangan ke langit, dan kemudian terlempar ke belakang. Bagus. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Anda harus tahu bahwa badan Ye Tianfei menyatu dengan ratusan senjata sihir abadi duniawi, termasuk puluhan senjata sihir abadi duniawi yang sempurna. Senjata sihir abadi duniawi tidak dapat melukai badan Ye Tianfei sama sekali. Bagaimana mungkin? Semua orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat segel hitam besar itu mengenai dada Ye Tianfei, tetapi sebenarnya tidak terluka dan bahkan membuat segel hitam itu terbang mundur. Mungkinkah badan manusia membawa senjata ajaib abadi duniawi tingkat tinggi? Apakah Sekte Cahaya memiliki ahli pemurnian badan yang begitu kuat? Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Wajah selusin pria berjubah hitam semuanya sangat jelek. Lediakan. Sementara pria berjubah hitam dalam keadaan linglung, Ye Tianfei sudah bergegas ke arahnya seperti bola meriam yang ditembakkan. Kekuatan fisiknya yang kuat mengguncang ruang di sekitarnya hingga berkeping-keping. Aku akan melawanmu.
Pria berjubah hitam merasakan kecepatan dan kekuatan fisik Ye Tianfei yang menakutkan, dan tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Dalam kemarahan, dia mengeluarkan raungan keras, dan energi hitam di badannya bergulung seperti kegilaan, berubah menjadi naga hitam raksasa. Membumbung ke langit, ledakan. Segel hitam besar terbang kembali dan terus membesar, seperti puncak hitam besar menghantam Ye Tianfei, dan tanda hitam aneh yang tak terhitung jumlahnya terbang. Gemuruh. Pedang hitam muncul, berputar dan menebas dengan kecepatan tinggi, memotong ruang menjadi beberapa bagian. Ledakan. Sabit hitam lainnya muncul dan menebas ke arah Ye Tianfei. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dan tekanan energi yang dia keluarkan mengguncang dunia. Harus dikatakan bahwa pengumpulan sumber daya ini oleh faksi gelap membuat kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada master biasa di alam yang sama. Hanya saja kualitas fisik Ye Tianfei sangat buruk. Saat ini, dia semakin tertarik untuk mencoba kemampuan pukulan keras fisiknya, sehingga dia tidak menghindari berbagai serangan pria berjubah hitam itu. Kaji mendorong tinjunya ke depan, seolah-olah dia sedang mendorong lusinan gunung suci yang tak terlihat, dan kekuatan tinjunya sangat mengejutkan. Dang-dang, suara keras mengguncang seluruh dunia. Semua naga hitam itu hancur, segel hitam besar itu terlempar lagi, pedang hitam itu terkena percikan api, dan terbang jauh, dan sabit hitam itu dipukul dengan sangat keras hingga beberapa orang muncul cahaya hitam dan terlempar ke lokasi yang tidak diketahui. Menderita kematian, Ye Tianfei mendatangi pria berjubah hitam itu dan berkata dengan dingin, "Anda..." Pria berjubah hitam melihat bahwa semua serangannya dengan mudah dipatahkan oleh Ye Tianfei. Dia berdiri di sana dengan ketakutan, dan bingung sejenak. Gemuruh. Tinju Ye Tianfei terus melebar, dan 5 puncak raksasa muncul, mengenai pria berjubah hitam. Ledakan. Sangkar luar angkasa yang tak terlihat jatuh dari langit dan menekan badan pria berjubah hitam, membuatnya tidak bisa bergerak untuk sesaat. Pria malang berjubah hitam masih mempraktikkan berbagai keterampilan dan rahasia yang kuat, tetapi pada saat ini, di bawah serangan cepat dan mendominasi Ye Tianfei, tidak ada kesempatan untuk menggunakannya. Dia tidak bisa lepas dari penindasan sangkar luar angkasa untuk sementara waktu, jadi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat tinju Ye Tianfei membawa 5 puncak raksasa ke arahnya. "Selamatkan aku!" Pria berjubah hitam itu berteriak ketakutan. Dengan letupan, tinju Ye Tianfei melewatinya, mengenai pria berjubah hitam itu hingga meledak. Yah, kemampuan tempur para pengumpul sumber daya ini memang sangat bagus. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Dengan kekuatan tempur Ye Tianfei saat ini, dia pasti bisa membunuh Earth Immortal tingkat tinggi biasa secara instan, tetapi melawan pria berjubah hitam ini, dia tidak dapat mencapai efek membunuh instan. Tas hitam. Setelah memukuli pria berjubah hitam itu, Ye Tianfei tiba-tiba merasakan tas kain hitam. Dia tidak bisa menahan perasaan di dalam hatinya, dia mengulurkan telapak tangannya dan menyedot tas kain hitam itu seperti kilat. Ada satu lagi. Ye Tianfei melihat tas kain hitam di tempat dia baru saja membunuh Earth Immortal perantara. Dia mengulurkan tangannya dan meraihnya dengan paksa dari udara. Wah! Tas ajaib ini adalah senjata ajaib khusus untuk pengumpul sumber daya kami, dan Anda benar-benar ingin mencurinya. Pria berjubah hitam lainnya sangat marah ketika mereka melihat Ye Tianfei membunuh 2 orang berturut-turut dan mengambil 2 tas hitam. Nak, menderita kematian. Seorang pria berjubah hitam sangat marah sehingga dia bergegas menuju Ye Tianfei, seperti gunung berapi yang meletus, dan rantai hitam terus mengembun di belakang pria berjubah hitam, seperti sepasang sayap hitam, bahkan menunjukkan lolongan tertiup angin, visi menderu hantu dan dewa. Ini adalah keabadian yang sempurna. Siapa kamu? Dengan kekuatanmu, bagaimana kamu bisa hanya menjadi pemimpin batalion? Paling tidak, kamu harus menjadi anggota senior markas besar Sekte Cahaya. Pria berjubah hitam bergegas mendekat dan bertanya dengan suara tegas. Pengumpul sumber daya ini masih belum mengenali identitas Ye Tianfei sampai sekarang. Apakah penting siapa aku? Aku hanya perlu membunuh kalian semua, kata Ye Tianfei ringan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei melambaikan tangannya, menggunakan sangkar spasial, menekan pria berjubah hitam, dan meninjunya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Pria berjubah hitam juga meninju,
dan energi hitam yang kuat keluar dari badannya, berubah menjadi api hitam yang mengepul dan melingkari tinjunya. Duar duar duar, tinju kedua belah pihak bertabrakan. Hanya dalam satu tarikan napas, mereka telah bertukar ratusan pukulan. Energi pertarungan menyebar ke segala arah dengan dua orang sebagai pusatnya ribuan mil. Jadilah lautan energi. Bagaimana kekuatan fisik orang ini bisa begitu kuat? Dia bisa melawanku secara langsung hanya dengan kekuatan fisik. Pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa dia sendiri adalah Perfect Earth Immortal, dan sebagai pengumpul sumber daya dari faksi gelap, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Perfect Earth Immortal biasa. Sekarang, seseorang benar-benar menghadapinya secara langsung hanya dengan kekuatan fisik. Seperti yang diharapkan dari seorang pengumpul sumber daya, meskipun kekuatan tempurnya tidak sebaik Raja Raciun 5 Dewa, dia tidak jauh di belakang. Ye Tianfei juga diam-diam terkejut. Ternyata pemimpin Ye bisa menghadapi kesempurnaan abadi secara langsung. Kelima tetua dari Batalion ke-35 sangat bersemangat. Hidup yang menakutkan. Pemimpin Lu dari Batalion 35 hanya bisa menghela nafas. Sayang. Teknik latihan badan yang dilakukan oleh anak laki-laki ini sebenarnya mirip dengan gaya latihan Dewa Iblis yang kuat saat itu. Di kejauhan, seorang lelaki tua dan seorang anak bersembunyi di kehampaan. Mereka memandang Ye Tianfei dan berkata dengan heran, "Iblis yang kuat, mungkinkah itu master kuno legendaris dari Istana Hercules? Tapi dia sudah lama menghilang, jadi bagaimana bisa ada keturunan di ruang dan waktu yang terpencil ini? Mungkinkah iblis kuat legendaris itu ada di ruang dan waktu ini? Itu orang yang kejam." Anak itu terlihat sangat terkejut setelah mendengar perkataan lelaki tua itu. Semuanya mungkin. Pada saat itu, Dewa Iblis yang kuat mengandalkan kekuatan fisiknya yang menakutkan untuk menaklukkan seluruh dunia dan mendapatkan reputasi yang hebat. Namun, dia tiba-tiba menghilang dan menghilang. Mungkin dia mengalami beberapa perubahan dan hidup mengasingkan diri di ruang dan waktu ini. Dan Anda tidak boleh meremehkan bagian waktu dan ruang ini. 3000 dunia besar dan kecil, bagian waktu dan ruang ini, tidaklah sederhana di zaman kuno. Banyak dewa yang dilahirkan dan dunia, dan masih banyak orang di sana saat ini. Saya ingin datang ke ruang dan waktu ini untuk mencari keajaiban. Jawab orang tua itu. Tuan, bukankah makam dewa di jurang tak berwarna merupakan keajaiban terakhir kali? Sayang sekali kami terlambat terakhir kali. Saat kami masuk, penjaga makam dewa sudah bangun dan tidak lagi mengizinkan siapapun mendekati makam dewa telah memperoleh makam dewa. Harta peninggalan pemilik makam, kata anak itu. Itu hanya makam dewa, dan tentu saja bisa dianggap keajaiban. Namun ruang dan waktu ini telah melahirkan banyak dewa yang sangat sakti di zaman dahulu. Tidak akan pernah hanya ada satu makam dewa yang tertinggal. Terlebih lagi, makam dewa di jurang tak berwarna mungkin adalah makam buah dewa. Pemilik makam tersebut mungkin masih hidup, dewa yang hidup. Saya tidak berani mengambil barangnya, karena akan ada masalah yang tak ada habisnya. Jawab orang tua itu. Tuan, apa maksudmu? Selain makam dewa itu, mungkin ada keajaiban lain di ruang dan waktu ini. Anak itu bertanya dengan kaget. Ya, jawab orang tua itu. Ngomong-ngomong, Guru, kita sudah lama berada di ruang dan waktu ini. Kapan benih leluhur kegelapan akan matang? Anak itu bertanya lagi. Tidak perlu terburu-buru. Ketika pasukan faksi gelap mulai membantai makhluk dari semua dunia dan kekuatan di ruang dan waktu ini, itu menandakan bahwa benih telah mulai matang. Oke, jangan banyak bertanya, mari kita berjalan-jalan di ruang dan waktu ini selama periode ini. Meskipun dunia berukuran 3000 ini tampak sangat terpencil dan terbelakang sekarang, ini adalah ruang dan waktu yang terkenal di zaman kuno. Selain kelahiran para dewa, banyak keluarga agama kuno juga mendirikan sekte di sini dan meninggalkan warisan mereka. Kami berkeliling, dan jika beruntung, kami mungkin menemukan sesuatu. Kata orang tua itu. Pada saat ini, Ye Tianfei dan pria berjubah hitam masih bertarung sengit, dan seluruh dunia dikalahkan oleh pertarungan tersebut. Memanggil. Selama pertempuran, Ye Tianfei memblokir serangan pria berjubah hitam itu dengan sebuah pukulan, dan kemudian menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu untuk menghilang seketika. Sayang, kemana perginya orang itu? Apakah dia ingin melarikan diri?
Pria berjubah hitam tiba-tiba tidak bisa merasakan Ye Tianfei dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mah Tei. Saat berikutnya, Ye Tianfei muncul di depan pria berjubah hitam lainnya dan meninjunya. Sangkar luar angkasa jatuh dari langit dan langsung menekannya. Kemudian tinju Ye Tianfei terus melebar, mengaum ke arahnya dengan 5 puncak raksasa, dan melediakkan pria berjubah hitam itu dengan letupan. Ini adalah Earth Immortal tingkat menengah. Fiuh. Selanjutnya, Ye Tianfei terus menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu untuk menghindari pria berjubah hitam yang telah menyempurnakan kekuatan Earth Immortal, dan secara khusus menangani pria berjubah hitam lainnya. Hanya dalam beberapa napas, Ye Tianfei hampir membunuh 6 pria berjubah hitam dengan satu pukulan, semuanya adalah makhluk abadi bumi tingkat menengah dan tinggi. Meskipun orang-orang berjubah hitam ini adalah pengumpul sumber daya, mereka hanyalah makhluk abadi bumi tingkat menengah dan tinggi, dan sama sekali bukan lawan Ye Tianfei. Terlebih lagi, kualitas fisik Ye Tianfei sangat kuat sehingga meskipun dia berdiri di sana dan membiarkan mereka mengalahkannya, tidak akan ada banyak kerusakan. Mengaum, berhenti. Ketika Perfect Immortal melihat pemandangan ini, wajahnya berubah menjadi marah dan dia meraung dengan marah. Lediakan. Dewa sempurna ini bergegas menuju Ye Tianfei dengan seluruh kekuatannya. Memanggil. Ye Tianfei menggunakan keterampilan gerakannya untuk menjauhkan dirinya dari pria berjubah hitam dan maju ke depan pria berjubah hitam lainnya. Pria berjubah hitam menemukan Ye Tianfei tiba-tiba muncul di depannya, dan sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan melarikan diri, karena dia hanyalah makhluk abadi bumi tingkat tinggi dan tahu bahwa dia bukan tandingan Ye Tianfei. Lediakan. Sebuah sangkar luar angkasa jatuh dari langit dan menekan badan makhluk abadi bumi tingkat tinggi ini. Dengan letupan, tinju Ye Tianfei mendorong dan menjatuhkan pria berjubah hitam itu hingga berkeping-keping di tempat. Panggilan. Pada saat ini, kesempurnaan abadi melambaikan tangannya, dan tas kain hitam keluar, terus membesar, dan kemudian potongan lautan api hitam keluar dari tas. Kemanapun api ini pergi, mereka membakar ruang dan melanjutkan untuk merusiak dan memutarnya, dan kemudian struktur ruang langsung meleleh. Nyala api yang mengerikan. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan matanya. Baru saja, pria berjubah hitam menggunakan api hitam ini untuk membakar sejumlah zat beracun dan serangga beracun sampai Mah Tei, dan sekarang dia melepaskannya lagi. Ye Tianfei memperkirakan hanya pria berjubah hitam ini yang memiliki api hitam ini, dan pria berjubah hitam lainnya tidak. Jika tidak, mereka pasti sudah memadamkannya sejak lama. Tuan, nyala api ini sangat menakutkan. Mungkinkah itu api ilahi yang legendaris? Orang tua dan anak di kejauhan masih bersembunyi di angkasa. Melihat api hitam tersebut, anak itu langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah api suci dari golongan kegelapan, bukan api suci yang legendaris. Namun, ada rumor bahwa api suci dari faksi kegelapan terkait dengan Beiyu Yehuo yang legendaris. Kemungkinan besar itu adalah api sub ilahi yang terpisah dari Beiyu Yehuo. Jawab orang tua itu. Tuan, apakah api sub ilahi itu? Anak-anak pun semakin penasaran. Api ilahi kedua dipisahkan dari api ilahi. Berasal dari api ilahi, tetapi kekuatannya tidak sekuat api ilahi yang sebenarnya. Ini disebut api ilahi sekunder. Meskipun kekuatan api ilahi sekunder tidak sekuat api ilahi yang sebenarnya, ia masih sangat menakutkan bagi beberapa makhluk. Kata orang tua itu. Dalam hal ini, anak laki-laki itu pasti tidak akan mampu menghadapi api suci dari faksi gelap ini. Bagaimanapun, itu adalah sejenis api sub ilahi. Kata anak itu. Saya memperkirakan api hitam ini bukanlah api suci sebenarnya dari sekte kegelapan, tetapi hanya dikumpulkan dari sebagian energi api-api suci, diproses dan dimurnikan, dan digunakan sebagai sarana untuk melawan musuh. Kualitas fisik orang ini cukup bagus, jadi meski kalah, dia akan baik-baik saja. Kata orang tua itu, aku harus membunuhmu hari ini. Pada saat ini, Perfection Earth Immortal sangat marah, mengulurkan telapak tangannya dan mengguncangnya dengan keras, lalu meninju Ye Tianfei di udara. Gemuruh. Api hitam yang mengerikan tiba-tiba mengembun dan berubah menjadi kepalen hitam besar, membakar dengan ganas dan mengenai Ye Tianfei. Kekuatan pembakaran yang mengerikan dan tinju yang kuat menyebar ke segala arah, memaksa semua orang untuk mengubah ekspresi mereka dan mulai berteriak mundur.
Kekuatan tempur orang ini sangat bagus, dan dia layak menjadi pengumpul sumber daya pada tingkat keabadian duniawi yang sempurna. Bahkan jika dia bertemu dengan 5 Raja Racun Abadi, dia mungkin bisa bertarung. Ye Tianfei diam-diam terkejut. Meskipun kekuatan Ye Tianfei telah meningkat selama periode ini, menghadapi pria berjubah hitam saat ini terasa agak rumit. Gemuruh. Ye Tianfei terus-menerus menggunakan beberapa sangkar luar angkasa untuk menekan tinju hitam, tetapi ketika sangkar luar angkasa ini bertemu dengan tinju hitam, mereka segera dicairkan oleh nyala api dan diselesaikan secara instan. Memanggil. Ye Tianfei mengambil kesempatan untuk menggunakan teknik kekecewaan luar angkasa, langsung pergi, dan kemudian terus membunuh beberapa pria berjubah hitam yang berdiri jauh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dengan tingkat energi dan hukum ruang Ye Tianfei saat ini, kecepatan metode kekecewaan ruang waktu yang dia tunjukkan terlalu cepat. Selama dia memikirkannya, badannya dapat mencapai tempat yang dia ingin tuju dalam sekejap. Gemuruh. Tinju hitam menghantam tempat Ye Tianfei berdiri sekarang, dengan paksa membuat lubang hitam besar di angkasa, yang sangat menakutkan. Sekarang, pria berjubah hitam yang telah menyempurnakan kekuatan Earth Immortal tiba-tiba berhenti bergerak dan menatap Ye Tianfei dengan tatapan dingin. Siapa yang mulia? Dengan keahlian Anda harus menjadi master di markas besar Sekte Cahaya, dan Anda tidak akan pernah bisa hanya menjadi pemimpin batalion. Tapi tidak peduli siapa Anda akan mati. Tunggu saja, kata kesempurnaan abadi dengan dingin. Ayo pergi. Perfect Earth Immortal melambaikan tangannya dan mengembalikan semua api hitam, lalu berbicara, berbalik dan pergi. Saat ini, hanya tersisa 4 dari selusin pria berjubah hitam. 1 bumi abadi yang sempurna dan 3 bumi abadi tingkat tinggi. Keempat pria berjubah hitam ini sangat cepat dan pergi secepat mungkin. Ye Tianfei ingin bergegas tetapi sudah terlambat untuk menghentikan mereka. Ini pertarungan yang hebat. Ye Tianfei berpikir dalam hati. Tuan, apa kabar? Setelah mengalami pertempuran besar, apakah wilayah Anda telah tersentuh? Bisakah Anda menerobos? Hu Miao segera bergegas dan bertanya dengan prihatin. Saya telah tersentuh. Selanjutnya, saya siap menyerang negeri dongeng. Ye Tianfei mengangguk dan berkata. Luar biasa, Guru, dengan bakat dan kualifikasi Anda, jika Anda menerobos ke alam abadi bumi, Anda mungkin akan mampu menyapu bersih semua orang kuat di alam ini. Hu Miao berteriak dengan penuh semangat. Laporan. Pemimpin Ye, 5 tetua. Dari 36 batalion faksi Guangming kita, 11 telah dimusnahkan, dengan banyak korban jiwa. Pasukan dari faksi gelap sepertinya melancarkan serangan besar-besaran terhadap faksi terang kita. Seorang mata-mata tiba-tiba bergegas ke dunia ini, mendatangi Ye Tianfei dan 5 tetua batalion ke-35, dan melaporkan dengan panik. Laporan. Pemimpin Lu, situasinya kritis. Dalam pertempuran antara faksi terang dan faksi gelap, kita mulai berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Mata-mata lain bergegas masuk, mendatangi pemimpin Lu dan beberapa tetua batalion 36, dan melaporkan dengan cemas. Tuan, mereka telah selesai bertarung. Tidak ada lagi yang bisa dilihat. Ayo pergi. Di kejauhan, anak itu berkata kepada lelaki tua itu. Tunggu sebentar, biarkan aku menguji perkataan anak itu dan melihat apakah dia benar-benar keturunan Dewa Iblis yang kuat. Orang tua itu berpikir sejenak dan berkata, Mengapa, Tuan? Apakah Anda ingin mengetahui keberadaan iblis yang kuat itu? Anak itu bertanya. Dewa Iblis Hercules adalah penguasa tertinggi istana Hercules dan sangat dicintai oleh Patua Hercules. Jika anak laki-laki ini benar-benar keturunan Dewa Iblis yang kuat, jika saya mengungkapkan niat baik saya, mungkin saya akan memiliki kesempatan untuk berteman dengan Dewa Iblis yang kuat di masa depan. Orang tua itu tersenyum. Iblis yang kuat telah menghilang begitu lama, dan ada rumor bahwa dia mungkin telah mati. Jika ini masalahnya, meskipun anak laki-laki ini adalah keturunan Dewa Iblis yang kuat, tidak ada gunanya berteman dengannya. Anak itu cemberut dan berkata, jika Dewa Iblis yang kuat telah jatuh, maka anak ini pasti menerima warisan Dewa Iblis yang kuat secara tidak sengaja. Warisan Dewa Iblis yang kuat sangatlah berharga. Mungkin kita bisa meminjamnya untuk referensi. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, ekspresinya menjadi lebih dingin. Anak itu mengerti maksud tuannya dan tidak bertanya lagi. Pemimpin Ye,
Tampaknya faksi gelap telah melancarkan serangan skala penuh, dan faksi terang kita berada dalam situasi yang buruk. Pada saat ini, pemimpin Lu mendatangi Ye Tianfei dan berkata kepada Ye Tianfei dengan nada serius. Ya, situasinya tidak optimis. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi di sini. Kita harus segera mengerahkan pasukan kita dan pergi mendukung batalion lain. Ye Tianfei mengangguk. Haha, memang benar seorang pahlawan muncul sejak usia muda. Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang di ruang dan waktu ini benar-benar bisa mengolah badannya sedemikian rupa. Anak muda, kamu luar biasa. Pada saat ini, ledakan tawa terdengar, dan kemudian seorang lelaki tua mendatangi Ye Tianfei bersama seorang anak. Ye Tianfei terkejut. Dia tidak tahu kapan lelaki tua dan bocah itu tiba. Orang tua ini pasti orang kuat yang sangat menakutkan. Hati-hati. Tuan Hun segera mengirim pesan ke Ye Tianfei dan berkata, "Haha anak muda, jangan gugup, maksudku tidak ada salahnya. Saya baru saja melihat bahwa Anda telah mengembangkan badan Anda sedemikian rupa di usia yang begitu muda, jadi saya ingin berkenalan dengan Anda. Saya selalu lebih suka berteman dengan anak muda jenius. Konon orang-orang berbakat akan muncul dari generasi ke generasi. Cepat atau lambat, dunia ini akan menjadi milik anak muda seperti Anda." Orang tua itu terlihat sangat baik dan berkata, "Senior, kamu telah diberi hadiah. Beranikah kamu menanyakan nama belakang seniormu?" Ye Tianfei merasakan lelaki tua itu di depannya dan penuh kewaspadaan. Karena Ye Tianfei menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan kekuatan sebenarnya dari lelaki tua ini. Saya hanya merasa seluruh badannya sedalam laut. Meskipun berdiri di sana tampak ringan dan berangin, dan tidak melepaskan energi yang luar biasa, ruang di sekitarnya beriak dengan lembut, dan struktur ruang sangat tidak stabil. Patua hanya dengan satu gerakan, sebagian besar ruang dan waktu dapat dihancurkan. Haha, aku hanyalah awan pengembara dan burung bangau liar. Aku tidak memiliki reputasi yang baik, jadi aku tidak peduli jika aku tidak membicarakannya. Anak muda, saya ingin bertanya kepada Anda tentang pria kuat dari zaman dahulu. Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. Tanyakan padaku tentang orang kuat dari zaman kuno. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mendengar ini. Ya, anak muda, tahukah Anda tentang iblis yang kuat? Lelaki tua itu bertanya. Dewa iblis yang kuat. Ye Tianfei tidak bisa membantu tetapi mengubah wajahnya sedikit setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Bagaimana dia tahu tentang dewa iblis senior yang kuat? Ye Tianfei menjadi lebih waspada. Anda tahu, dewa iblis yang kuat adalah orang yang kuat di zaman kuno, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya sekarang. Selain itu, sangat sedikit orang yang mengetahui tentang pertemuan Ye Tianfei dengan dewa iblis yang kuat di reruntuhan dewa kuno di alam Tianpo. Tapi lelaki tua di depannya benar-benar memanggil gelar Demon God of Power, jelas mengetahui bahwa Ye Tianfei ada hubungannya dengan Demon God of Power. Siapa orang ini? Dia sebenarnya tahu kalau kamu kenal Dewa Iblis Hercules. Orang tua itu juga kaget. Jangan mengakuinya. Dewa Iblis Hercules telah jatuh, dan asal-usul lelaki tua di depan Anda tidak diketahui. Jika dia memiliki dendam terhadap Dewa Iblis Hercules, dan Anda tahu bahwa Anda telah mewarisi Dewa Iblis Hercules, maka Anda akan menjadi besar masalah. Tuan Hun berkata pada Ye Tianfei. Itu masuk akal. Ye Tianfei mengangguk dan menyetujui kata-kata Tuan Hun. Asal-usul lelaki tua di depannya tidak diketahui. Yang terbaik adalah dia tidak mengakui bahwa dia mengenal dewa iblis yang kuat. Senior, aku tidak tahu iblis kuat yang kamu bicarakan. Jawab Ye Tianfei. Meskipun Ye Tianfei berkomunikasi dengan Tuan Hun melalui transmisi suara sebelum menjawab, prosesnya sangat cepat dan selesai hampir seketika. Oh, apakah kamu tidak tahu? Anak muda, saya baru saja melihat kekuatan fisik yang Anda berikan, gayanya agak mirip dengan iblis yang kuat, jadi saya datang untuk bertanya kepada Anda. Anak muda, jika Anda mengingatnya dengan hati-hati, apakah Anda benar-benar tidak mengenal iblis yang kuat? Orang tua itu tertegun sejenak, lalu bertanya lagi. Senior, aku benar-benar tidak mengenal dewa iblis yang kuat. Jawab Ye Tianfei. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mengeluarkan slip giok untuk komunikasi. Slip giok ini diberikan kepada Ye Tianfei oleh Old Chu sebelumnya. Situasinya sangat mendesak.
Fraksi kegelapan melancarkan serangan besar-besaran dan mengirimkan pasukan besar untuk menyerang masing-masing 36 batalion. Di saat yang sama, beberapa penguasa fraksi kegelapan memimpin pasukan mereka untuk mengepung markas fraksi cahaya kami. Ye Tianfei, mulai sekarang, Anda akan segera memimpin pasukan dan kuda dari batalion ke-35 untuk mendukung setiap batalion, dan mencoba mengumpulkan pasukan dan kuda dari setiap batalion faksi Guangming kami sebanyak mungkin, di bawah komando terpadu Anda. Persepsi jiwa Ye Tianfei memasuki Sleep Giok dan mendengar suara Old Chu. Ye Tianfei segera menggunakan transmisi suara untuk memberitahu kepada Lu dan para tetua dari 2 batalion apa yang dikatakan Pak Tua Chu. Ketua Ye, ini perintah senior Chu. Mulai sekarang, orang-orang dan kuda dari batalion ke-36 kami akan mengikuti Anda dan diperintahkan oleh Anda. Sebelum Ye Tianfei bisa mengatakan apapun, pemimpin Lu mengirim pesan kepada Ye Tianfei. Dulu, sebagai seorang senior, dia belum tentu mau menuruti perintah seorang junior, namun kini dia telah melihat kekuatan Ye Tianfei dan mengetahui bahwa pemuda di depannya jauh lebih baik darinya. Terlebih lagi, batalion ke-36 hampir musnah hari ini. Untungnya, Ye Tianfei tiba tepat waktu. Sekarang batalion 36 memiliki kesempatan untuk mengikuti Ye Tianfei, dan setidaknya akan jauh lebih aman di masa depan. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita manfaatkan waktu untuk mengumpulkan orang-orang dari batalion lain. Ye Tianfei tahu bahwa situasi di depannya sangat kritis bagi faksi ringan, dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Senior, maafkan aku, ada hal penting yang harus aku lakukan sekarang. Ye Tianfei berkata kepada lelaki tua itu, nadanya tampak lebih sopan. Aura lelaki tua tak dikenal di depannya sedalam laut. Ye Tianfei sama sekali tidak bisa melihat kekuatan aslinya. Dia tahu bahwa dia pasti orang yang sangat kuat dengan kekuatan yang mengerikan, jadi dia berusaha bersikap sopan dan tidak ingin menyinggung perasaannya. Haha, tidak masalah anak muda, kamu bisa mengurus urusanmu dulu. Mari kita bicara secara detail ketika kita punya waktu di masa depan. Saya berharap dapat berkomunikasi dengan talenta muda seperti Anda. Orang tua itu terlihat sangat antusias dan menjawab. Kirimkan perintah dan suruh orang-orang dan kuda dari 2 batalion segera berkumpul. Kami akan segera mengambil tindakan. Mengikuti perintah Ye Tianfei, pasukan dan kuda dari batalion 35 dan 36 mulai berkumpul dengan cepat. Dunia kecil ini adalah markas batalion 36. Pemimpin Lu memerintahkan semua anggota batalion 36 untuk segera mengemas tas mereka. Setelah beberapa saat, semua orang mendatangi Ye Tianfei. Kirimkan semua mata-mata dan laporkan kembali informasi apapun yang kamu temukan. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Ya, kedua tetua yang bertanggung jawab atas mata-mata dari batalion 35 dan batalion 36 merespons pada saat yang sama, dan kemudian mulai mengirimkan semua mata-mata mereka. Kemudian Ye Tianfei memimpin 2 batalion pria dan kuda keluar dari dunia ini dan masuk ke dalam kehampaan yang kacau di luar. Pada saat ini, Ye Tianfei memperhatikan bahwa lelaki tua dan anak itu menghilang secara diam-diam. Ye Tianfei sebenarnya tidak tahu kapan mereka pergi. Siapa dia? Mungkinkah dia adalah Master Emas Abadi? Tampaknya selain leluhur kegelapan dan Tuan Liu, ada Master Abadi Emas lainnya di ruang dan waktu ini. Kulit kepala Ye Tianfei mahtai rasa dan dia berpikir sendiri. Saat ini, Ye Tianfei sudah berdiri di tengah kehampaan yang kacau di luar. Ruang dan waktu ini penuh dengan niat membunuh. Kata ulat sutra naga bertanduk emas segera. Ya, aura pembunuh yang mengerikan. Orang tua itu juga mengangguk dan berkata. Kedua ras, ulat sutra naga bertanduk emas dan pohon dunia kekacauan, memiliki kemampuan khusus untuk memahami ruang dan waktu, dan dapat memahami hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh ras lain. Energi jiwa Ye Tianfei juga dirasakan dari kejauhan, meliputi area ruang dan waktu yang luas dalam sekejap. Di jurang tak berwarna, cincin luar angkasa yang diberikan Penatua Lu kepada Ye Tianfei berisi berbagai jenis kristal energi tingkat tinggi, termasuk banyak kristal energi kekuatan jiwa. Selama periode waktu ini, Ye Tianfei sedang berlatih dalam pengasingan kristal, termasuk kristal energi jiwa. Oleh karena itu, energi kekuatan jiwa Ye Tianfei telah meningkat. Sekarang Ye Tianfei berdiri di antara 3.000 dunia, jarak ruang waktu yang bisa dia rasakan sudah cukup jauh.
Ada perkelahian di sana. Ye Tianfei merasakannya sejenak, dan tiba-tiba menemukan melawan fluktuasi energi dalam satu arah. Semua masukkan senjata ajaib luar angkasaku. Ye Tianfei berteriak keras. Kemudian Ye Tianfei memindahkan semua pria dan kuda dari 2 batalion ke Menara Pantom, hanya menyisakan pemimpin Lu. Kemudian dia mengaktifkan kartu teleportasi luar angkasa, mengangkat pemimpin Lu dengan lengan bajunya, dan berteleportasi ke arah itu. Setelah beberapa saat, di mana harus melarikan diri? Haha, kalian Illuminati tidak bisa melarikan diri. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, sekelompok orang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kabut hitam mengepul dari belakang, dan semburan tawa liar terdengar. Itu Ketua Ba. Dia adalah pemimpin Batalion 30. Tampaknya Batalion 30 dalam bahaya. Pemimpin Lu berteriak. Kelompok orang yang melarikan diri ini adalah anggota Batalion ke-30 Sekte Cahaya. Mereka terlihat sangat malu saat ini. Pemimpinnya adalah 4 Master Abadi Bumi. Badan mereka berlumuran darah, bekas luka, dan aura mereka berantakan. Sekilas Anda bisa tahu bahwa mereka pasti mengalami sesuatu. Pertempuran berdarah yang mengerikan. Laki-laki dan kuda lain dari Batalion 30 juga berada dalam kondisi yang buruk, sebagian besar terluka, dan beberapa di antaranya terluka parah bahkan hanya tersisa separuh badannya, dan mereka berhasil melarikan diri. Kekuatan faksi gelap terlalu kuat. Setelah perang ini dimulai, tampaknya kerusakan pada faksi terang kita sangat serius. Ye Tianfei tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas diam-diam di dalam hatinya ketika dia melihat sekelompok orang dari fraksi cerah yang seperti burung yang ketakutan. Beberapa waktu yang lalu, sejumlah besar penguasa abadi duniawi tiba-tiba muncul dari faksi gelap, dan Ye Tianfei telah meramalkan bahwa perang ini akan sangat sulit bagi orang-orang dari faksi terang, dan ternyata itulah yang terjadi sekarang. Sama seperti Batalion 36, jika Ye Tianfei tidak tiba tepat waktu, kamp tersebut pasti sudah lama musnah. Situasi Batalion 36 serupa sekarang. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan memindahkan semua pria dan kuda dari Batalion ke-35 dan Batalion ke-36, dan mereka berdiri padat di ruang dan waktu ini. Pemimpin Ba, jangan panik, lewat sini. Pemimpin Lu berteriak. Pemimpin Lu tahu bahwa dengan adanya Ye Tianfei di sini, tidak perlu takut tidak peduli berapa banyak Master Earth Immortal yang datang dari fraksi kegelapan, jadi meskipun dia melihat sejumlah besar pasukan fraksi kegelapan mengejarnya dari kejauhan, dia tidak merasa takut. Terlalu takut. Ketua Lu, itu kamu. Pemimpin Ba dari Batalion ke-30 memimpin sisa-sisa Batalion ke-30 dan Mahtei-Mahteihan melarikan diri dalam kehampaan yang kacau. Pasukan dari faksi gelap mengejar mereka. Situasinya kritis menghalangi jalan. Terkejut pada awalnya, dan kemudian mengenali pemimpin Lu, dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan. Ini aku, pemimpin Ba, kami di sini untuk membantumu. Cepat kemari, ayo kita hadapi faksi gelap itu bersama-sama. Jawab pemimpin Lu. Dalam sekejap mata, pemimpin Ba tiba dengan 30 batalion laki-laki dan kuda, dan laki-laki dan kuda dari 3 batalion bergabung bersama. Tidak bagus. Ketua Lu, sepertinya kita harus melarikan diri. Pengejar faksi gelap di belakang termasuk setidaknya 20 penguasa abadi duniawi. Kami bukan lawan. Pemimpin Ba memandangi orang-orang dan kuda dari batalion 35 dan 36, lalu wajahnya sedikit berubah dan dia berbicara dengan cemas. Batalion ke-35 hanya memiliki 5 Master Abadi Bumi, Batalion ke-36 hanya memiliki 6 Master Abadi Bumi, dan Batalion ke-35 hanya memiliki 4 Master Abadi Bumi yang tersisa, totalnya hanya 15. Adapun faksi gelap di belakang, setidaknya ada 20 penguasa abadi duniawi, dan jumlah pasukan faksi gelap juga sangat besar. Kami tidak menyarankan untuk melawan mereka secara langsung. Ayo cepat melarikan diri untuk melihat apakah kita bisa menghindari pertarungan dengan mereka. Pemimpin Ba tidak percaya sama sekali dan mendesak. Jangan khawatir, jangan katakan mereka memiliki lebih dari 20 dewa bumi, meskipun ada lebih dari 30, kita tidak perlu takut, kita bisa membunuh mereka semua. Kata Ye Tianfei. Anda, pemimpin Ba sedikit terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Tianfei. Dia memandang Ye Tianfei dan merasa bahwa pemuda di depannya begitu bodoh sehingga dia benar-benar bisa mengucapkan kata-kata sebesar itu. Haha, kenapa kamu tidak lari? Melarikan diri. Pada saat ini,
orang-orang dan kuda dari faksi gelap di belakang sudah mengejar mereka dengan kekuatan besar. Ternyata bala bantuan telah tiba, tapi kalian dari golongan cahaya terlalu lemah. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, itu akan sia-sia. Mereka semua akan mati hari ini. Seorang senior abadi duniawi dari faksi kegelapan tertawa liar dan berkata, "Naiklah, kepung semua orang Illuminati ini, jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Kita harus membunuh mereka semua." Earth Immortal berpangkat tinggi lainnya dari faksi gelap melambaikan tangannya dan memerintahkan pasukan faksi gelap untuk mengepung mereka seperti gelombang pasang. Kemudian lebih dari 20 penguasa abadi duniawi dari faksi gelap mengepung mereka, masing-masing dengan niat membunuh. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Pemimpin Ba terkejut saat melihat pemandangan ini. Terlepas dari jumlah tuan abadi bumi atau jumlah total manusia dan kuda, pihak kita berada dalam posisi yang dirugikan. "Silakan dan bunuh mereka semua," kata Ye Tianfei ringan, memanggil. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei mendatangi Master Abadi Duniawi dari faksi gelap. Dia pertama kali menggunakan Space Cage, dan kemudian meninju dia, Master Abadi Duniawi dari faksi kegelapan Melediak. Kemudian, Ye Tianfei tampak seperti hantu, bergerak cepat, meninju satu persatu, dan terus-menerus membunuh 4 atau 5 tuan abadi duniawi dari faksi gelap. Bagaimana mungkin? Pemimpin Ba tercengang dan tidak percaya sama sekali. Semuanya keluar dan lakukan bersama-sama. Cobalah untuk membunuh faksi gelap sebanyak mungkin. Ye Tianfei berkata pada Huang Sang, Jin Jiao Longken dan Hu Miao. Gemuruh. Sambil berbicara, Lin Fei mengeluarkan sejumlah besar bendera formasi dan melemparkannya terus-menerus. Dalam sekejap, dia mengerahkan lusinan formasi, menyelimuti orang-orang dari faksi gelap, dan segera mengepung sejumlah besar faksi gelap. Banyak Master Earth Immortal juga terjebak dalam formasi. Mereka meraung dengan marah dan mulai menghancurkan formasi dengan putus asa. Menghadapi Wan Fafeng di jurang tak berwarna, dia memperbaiki beberapa formasi dan batasan kuno di bawah bimbingan Wan Fafeng, dan memperoleh bagian dari warisan formasi kuno, membuat level formasi Ye Tianfei saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Membunuh. Huang Sang, Jin Jiao Longchan dan Hu Miao tidak bisa menunggu lebih lama lagi, jadi mereka bergegas keluar dan menyerang orang-orang dari faksi kegelapan. Potongan zat beraciun dan serangga beraciun mengikuti Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas seperti lautan luas, bergegas menuju manusia dan kuda dari faksi gelap, melepaskan asap dan kabut beraciun yang sangat deras yang langsung memenuhi ruang dan waktu. Huang Sang bahkan menggunakan teknik raciunnya untuk melepaskan sejumlah besar raciun, yang menyebar secara diam-diam di ruang ini. Tentu saja, jika Huang Sang mengendalikannya dengan baik, raciun tersebut tidak akan berdampak apapun pada makhluk di sisinya. Huang Sang telah memperoleh keterampilan raciun dari 5 Raja Raciun Abadi selama beberapa waktu. Sebagian besar waktunya dia habiskan untuk belajar dan berlatih di Menara Hantu untuk saat ini, dia pastinya adalah ahli raciun. Ah, sepertinya saya diraciuni, saya merasa sangat tidak nyaman. Sepertinya aku juga diraciuni, seluruh badanku sakit dan lemah. Segera, banyak orang dari faksi gelap mulai diraciuni. Seluruh badan mereka sakit, menjadi lemah, dan mereka berteriak karena terkejut. Huang Tua, kemampuan raciunmu sudah sangat kuat. Ye Tianfei melihat adegan ini dan berkata sambil tersenyum. Boom boom. Ye Tianfei sekali lagi mengibarkan sejumlah besar bendera formasi, menjebak semakin banyak faksi gelap dalam formasi. Saat ini, hampir setengah dari faksi gelap dikelilingi oleh formasi Ye Tianfei. Ledakan. Ye Tianfei melepaskan klon vampir dan melepaskan kabut darah besar, yang langsung menyelimuti ruang di sekitarnya dan mengubahnya menjadi lautan berdarah. Kemudian pisau panjang berwarna darah muncul di tangan klon vampir, bersinar dengan kilau yang aneh. Dia bergegas ke depan makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap dan menebasnya dengan satu serangan. Seorang vampir. Merasakan tekanan energi dari klon vampir, makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap ini tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Kapan? Setelah suara keras, semua alat pertahanan makhluk abadi duniawi tingkat tinggi dari faksi gelap ini dipotong-potong oleh klon vampir. Kami, faksi gelap, tidak pernah bermusuhan dengan vampirmu, kenapa kamu menyerangku? Earth Immortal tingkat tinggi dari Sekte Gelap berteriak dengan marah.
Tapi satu-satunya jawaban yang dia terima adalah serangkaian cahaya pedang berdarah yang kejam. Hanya beberapa gerakan yang memaksanya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan dia berada dalam situasi yang sangat memalukan. Klon vampir telah melahap esensi darah dari banyak makhluk abadi bumi tingkat tinggi, dan bahkan esensi darah dari makhluk abadi bumi yang sempurna. Tidaklah sulit untuk melawan makhluk abadi bumi tingkat tinggi. Mengikuti tindakan Lin Fei, Huang Sang, Jin Jiaolongchan, Hu Miao dan klon vampir, orang-orang dari faksi gelap mulai membuat kekacauan, terbunuh dan mundur. Meskipun ada lebih dari 20 master abadi bumi dalam kelompok faksi gelap ini, Huang Sang memiliki sekitar 30 buaya beraciun, yang setara dengan lebih dari 30 master abadi bumi. Selain itu, ada sejumlah besar serangga beraciun, dan master seperti Ye Tianfei. Orang-orang dari faksi gelap ini sama sekali bukan tandingannya. Singkatnya, dengan adanya Huang Sang dan ulat sutra naga bertanduk emas, mereka sama sekali tidak takut dengan jumlah pihak lain. Ayo kita lakukan juga. Penatua Zuo dari Batalion 35 meraung dan menyerang maju bersama pasukan Batalion 35. Dia mengikuti Ye Tianfei dan mulai membunuh musuh. Membunuh. Ketika pemimpin Lu melihat pemandangan ini, darahnya mulai mendidih. Dia meraung keras dan menyerang maju bersama pasukan Batalion ke-36. Orang-orang dari Batalion 35 dan 36 telah melihat kekuatan mengerikan Ye Tianfei, jadi mereka tidak merasa terlalu terkejut dengan situasi medan perang di depan mereka. Tetapi orang-orang dari Batalion 30 berbeda. Ini. Pemimpin Ba memandang Ye Tianfei, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, Hu Miao, dan lautan luas serangga beraciun, dan kemudian melihat kelompok gelap orang yang dikalahkan dan mundur dalam hitungan detik, dia merasa sedikit gelisah sejenak. Tahukah Anda, sebelum ini, 4 markas Batalion 30 dihancurkan oleh kelompok anggota faksi gelap ini. Dia dan anggota Batalion 30 yang tersisa diburu dan melarikan diri kemana-mana anggota faksi gelap, betapa kuatnya itu. Namun kini dia dikalahkan dalam hitungan detik. Ketua Lu, Anda belum memberitahuku dari mana pemuda ini berasal. Pemimpin Ba tiba-tiba bereaksi dan mengetahui bahwa pemuda di depannya jelas bukan orang biasa. Dia adalah Ye Tianfei, pemimpin Batalion ke-35. Pemimpin Lu menjawab pemimpin Ba sambil menyerang orang-orang dari faksi gelap. Ternyata dia adalah Ye Tianfei dari Batalion 35. Bertemu langsung lebih baik daripada menjadi terkenal. Pemimpin Ba tiba-tiba menyadari. Beberapa waktu lalu, Ye Tianfei memimpin Batalion ke-35 untuk memusnahkan sejumlah sarang faksi gelap sekaligus, menimbulkan sensasi di antara batalion faksi terang dan menjadi terkenal. Leader Ba, tunggu apa lagi? Bunuh musuh. Senior Chu memerintahkan batalion kita untuk mengikuti pemimpin Ye mulai sekarang, bersatu, dan bertarung melawan faksi gelap bersama-sama. Pemimpin Lu berteriak kepada pemimpin Ba. Bagus. Membiarkan pemimpin Ye memimpin Batalion 36 kita memang merupakan pilihan yang baik. Pemimpin Ba berpikir sejenak dan berkata, membunuh. Saat berikutnya, pemimpin Ba melambaikan tangannya dan memimpin 30 batalion pria dan kuda untuk maju dan bergabung dalam pertempuran. 3 markas dari Batalion 30 dihancurkan, dan sejumlah besar anggotanya terbunuh atau terluka. Sekarang menghadapi faksi gelap ini lagi, musuh sangat cemburu ketika mereka bertemu. Yang paling kuat dari kelompok pria faksi gelap ini adalah 5 dewa bumi tingkat tinggi. Setelah beberapa saat, mereka semua dibunuh oleh Ye Tianfei dan klon vampir karena Ye Tianfei secara khusus memilih dewa bumi tingkat tinggi lawan untuk diserang. Setelah membunuh 5 makhluk abadi duniawi tingkat tinggi, orang-orang lain dari faksi kegelapan tidak layak untuk disebutkan. Menarik. Semua mundur. Segera, sisa penguasa bumi abadi dari faksi gelap tahu bahwa jika ini terus berlanjut, mereka semua akan terbunuh, jadi mereka mulai berteriak. Aku mencoba melarikan diri sekarang, sudah terlambat. Ye Tianfei mensibir, dan menggunakan metode kekecewaan ruang dan waktu, terus-menerus mengibarkan bendera formasi satu demi satu, menyiapkan lebih banyak formasi, dan menjebak orang-orang dari faksi gelap yang ingin melarikan diri ke dalam formasi. Adapun anggota faksi gelap yang terjebak oleh formasi sebelumnya, tidak mungkin untuk menghancurkan formasi Ye Tianfei, dan mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Setelah beberapa saat, semua orang dari faksi gelap ini musnah.
Pertarungan seperti ini sangat bermanfaat bagiku. Saya dulu memiliki terlalu sedikit kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertarungan dan latihan sebenarnya. Sebagian besar waktu saya dihabiskan untuk berlatih dalam pengasingan. Huang Sang berkata pada Ye Tianfei. Ya, kekuatan dan pengalaman adalah yang paling bermanfaat bagi pertumbuhan. Ye Tianfei mengangguk. Membun Noh saja tidak cukup, Membun Noh sama sekali tidak cukup. Ayo cepat dan temukan lebih banyak faksi gelap untuk dibunuh. Pada saat ini, ulat sutra naga bertanduk emas, dikelilingi oleh sekelompok serangga beraciun, berjalan seperti seorang jenderal yang menang, sepertinya memiliki urusan yang belum selesai dan berteriak. Jangan khawatir, akan ada lebih banyak pertempuran seperti ini di masa depan. Kata Ye Tianfei, saudara-saudara kita dari batalion ke-30 yang telah meninggal, balas dendammu telah terbalas. Setelah pertempuran, pemimpin Ba berdiri dalam kehampaan yang kacau, berteriak ke arah 4 pangkalan batalion ke-35, matanya merah. Orang lain di batalion 30 juga sangat emosional, menangis atau tertawa terbahak-bahak. Belum lama ini, 4 pangkalan batalion 30 diserang oleh faksi gelap. Hampir separuh orang terbunuh, dan korban jiwa sangat besar. Sekarang semua orang dari faksi gelap telah dimusnahkan, dan balas dendam besar dari batalion 30 telah dibalas. Anggota batalion 30 yang tersisa bahagia dan sedih, dengan emosi yang sangat rumit. Perang itu terlalu kejam. Tuan Hun memandang orang-orang dari batalion 30 yang menangis dan tertawa, dan berkata, "Ya, perang selalu kejam." Ye Tianfei mengangguk. Pemimpin Ye, mulai sekarang, batalion ke-30 kami akan mengikuti Anda dan mendengarkan perintah Anda. Pemimpin Ba tiba-tiba berbalik dan mendatangi Ye Tianfei dan berkata dengan keras. Oke, mulai sekarang, mari bekerja sama untuk membunuh lebih banyak faksi gelap. Ye Tianfei mengangguk. Laporan, Batalion 26 dalam keadaan darurat. Dalam kehampaan yang kacau di kejauhan, seorang pria paruh baya bergegas mendekat. Semuanya, bersiaplah untuk bertarung lagi. Ye Tianfei berkata dengan suara yang dalam. Siap bertarung. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, orang-orang dan kuda dari 3 batalion meraung serempak, dan suara dahsyat menyapu langit. Orang-orang dan kuda dari 3 batalion memandang Ye Tianfei yang berdiri di depan, dan mereka semua penuh semangat juang. Bersambung.